Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita lanjut dari video sebelumnya ya, tentang ingin. Nah, ini ingin part 2 bagian kedua. Jadi di sini ada pilihan nanti. Mana yang mau dilanjutkan keinginannya. Nah, ini bisa kita menggali. Ingin apa ya? Biasanya kan kita kebingungan tuh. Biasanya ada aja orang tuh kebingungan. Bahkan ada orang yang tidak punya ingin. Nah, ini bisa dibikin di sini. Bagaimana saya membedakan antara ingin sehat, ingin kosong, kosong. Sebutkan konkretnya yang umum terjadi. Ya, ini ada pertanyaan matang kata dia. Konkretnya seperti gimana? Ingin memahami diri sendiri. Jadi intinya, ingin sehat lahir dari kesadaran dan keterhubungan dengan diri. Sedangkan ingin kosong, ini pelarian dan ketidaknyamanan batin. Jadi lari karena nggak nyaman, dia punya ingin. Nah, kalau yang pertama ini lahir dari kesadaran dan keterhubungan. Butuhnya apa? Kalau ini karena nggak nyaman, akhirnya dia lari. Jadi bukan objeknya, ingin apa, bukan tujuannya maksudnya, tapi dari mana dorongannya datang. Cara cepat membedakan. Ingin sehat biasanya terasa tenang walau belum terpenuhi, ada jeda, bisa memilih, tubuh terasa lebih lapang, lebih plong setelahnya ya. Tidak terburu-buru. Nah, ini ingin yang sehat. Sedangkan ingin yang kosong biasanya terasa gelisah, resah, atau tertekan ya. Terburu-buru, takut kehilangan. Nah, ini ingin yang kosong. Ada rasa bersalah, hampa, setelahnya kosong lagi. Udah terasa bersalah, setelah dipenuhi keinginan itu, ada rasa hampa, kosong setelahnya. Nah, ini kecanduan, ingin diulangi lagi dan lagi. Ini ingin yang kosong. Contoh konkret. Ini contoh konkret. Jadi ingin makan. Nah, ini sehat ya. Karena lapar, makan secukupnya. Kenyang, selesai. Tubuh bilang cukup dan kita mendengar, oh ya cukup, udah selesai. Nah, kalau misalnya keinginan kosong, bosan, capek, kesepian, nah ini ngemil terus. Perutnya penuh tapi hati tetap kosong. Ngemil pakai camilan terus. Akhirnya di sini muncul masalah baru, obesitas. Ada obesitas, kemudian ada gula darah tinggi dan lain sebagainya. Ini perbedaan pertama, ingin sehat dengan ingin kosong. Yang kedua, scroll HP. Sehat, cari info, dapat berhenti. Ada tujuan jelas dan waktu terasa terkendali. Kalau inginnya kosong, buka HP tanpa sadar, waktu hilang, kepala berat, bukan dapat isi, tapi numpuk gangguan, distraksi ya. Jadi distraksi itu sesuatu yang membuat kita itu melenceng jauh, mengganggu kita untuk bisa mencapai tujuan. Jadi bukannya tujuan selesai terwujud, malah di sini terganggu, tidak terwujud atau tertunda. Bahkan tidak terwujud sama sekali karena ada distraksi seperti ini. Ingin diperhatikan, mengungkapkan perasaan didengar lega. Jadi ini yang sehat ya. Diungkapkan, kemudian didengar lega. Jadi tetap utuh meskipun respon orang biasa aja. Kalau kosong, cari validasi, berharap dibalas cepat, cemas. Nah, ini keinginan kosong. Harga diri naik turun tergantung dengan respon orang. Ingin dekat dengan seseorang. Kalau misalnya saya tertarik, mengenal pelan-pelan, ada batas. Tetap jadi diri sendiri. Kalau ini kosong,
Jadi takut sendiri, nempel, rela melanggar batas, sehingga kehilangan diri demi ditemani. Contohnya. Contoh berikutnya, ingin produktif. Ini sehat ya, yang sehat seperti ini. Keinginan sehat, ada energi, kerjakan, selesai istirahat. Lelah tapi puas. Kalau misalnya kosong, takut diam, bahkan diam aja takut. Akhirnya cari kesibukan, burnout ya kemudian, stres. Jadi di sini sibuk tapi kosong. Ini contoh-contohnya yang tadi. Jadi cara mengujinya, kita perlu tes 3 pertanyaan praktis. Kalau keinginan ini tidak terpenuhi, apakah aku masih utuh? Jika iya, ya ini sehat berarti. Jika tidak, ini kosong. Setelah terpenuhi, apakah aku merasa lebih lapang atau malah hampa? Kosong lagi, pikirannya kosong, hatinya nggak enak. Kalau misalnya lapang, ya sehat. Kalau misalnya merasa bersalah, ya kosong. Keinginannya kosong. Bahkan keinginan ada yang sehat, ada yang kosong. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi itu kenapa perlu kita bisa memiliki ilmu supaya bisa mengendalikan diri. Nah, proses pengendalian ini merupakan keterampilan, tidak cukup hanya sekedar tahu, tapi dipraktekkan. Namanya keterampilan, satu kebiasaan yang dipraktekkan. Nah, ini penutup pentingnya. Ingin kosong bukan musuh. Ia tanda ada bagian diri yang belum dipenuhi. Jadi jangan dimusuhi, jangan dituruti mentah-mentah, didengarkan lalu diarahkan. Ini petunjuknya ini, dengarkan lalu diarahkan. Dan kabar baiknya, orang yang bisa membedakan ini biasanya sedang naik kelas secara batin. Nah, ini ada lagi nih adik. Beda ingin kosong yang paling sering muncul di hidup. Nah, ini nanti lebih spesifik lagi. Atau bikin rem kecil. Atau hubungan dengan fase transisi yang sedang dijalani. Nah, sekarang ada di fase mana? Nah, ini perlu dipahami bahwa kehidupan manusia itu tidak next, 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 tidak lurus-lurus gitu aja. Tapi kehidupan manusia itu berbentuk lingkaran, siklus kehidupan, yang itu diulang kembali setiap harinya. Sekarang apa? Besok lagi kerjakan hal yang sama, itu namanya konsisten. Kalau misalnya terus, 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 akhirnya tidak ada batas dan ini yang memicu burnout. Ya, ini untuk part 2-nya. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi di kolom komentar.